Penguasa Alam Kayangan. Bab 15. Judul, Penyelidikan Sin Wawan. Baru setelah Sin Awan dan Ning Savitri selesai makan pagi, Sin Bejo kembali, sebuah tampilan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya tertulis di wajahnya, disertai sedikit kejutan yang harus benar-benar tersebar. "Kakek, apa yang terjadi?" Sin Awan segera berdiri dan bertanya. "Sebuah acara besar, untuk keluarga Sin, ini adalah masalah yang sangat besar." Sin Bejo berkata, namun alisnya yang berkerut mengendur. "Tapi, seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita. Masalah yang sangat besar, apa itu?" Sin Awan bahkan semakin heran. "Ini Padepokan Sin." Padepokan Sin, kali ini, tidak hanya Sin Awan, tapi juga Ning Savitri mengangkat alisnya. Sekitar setengah jam yang lalu, pemimpin keluarga menerima sepucuk surat dari keluarga Sin. Surat tersebut mengatakan bahwa Padepokan Sin akan segera mengirim sekelompok orang ke sini. Tidak hanya itu, tapi pemimpin kelompok itu adalah putra bungsu Sin Walio, master Padepokan Sin saat ini. Sin Bejo berkata pelan. Berita ini menyebabkan Sin Awan terdiam untuk waktu yang lama sebelum mengatakan. Jika itu benar, maka ada sesuatu yang tidak masuk akal. Sementara keluarga Sin kita datang dari Padepokan Sin 160 tahun yang lalu, Padepokan Sin selalu memperlakukan kita dengan jijik yang menghina. Dengan pemisahan lebih dari 100 tahun, tidak mungkin ada orang di Padepokan Sin yang akan peduli dengan keluarga kecil keluarga Sin. Mengapa mereka tiba-tiba mengirim orang ke sini? Tapi untuk mengatakan bahwa mereka merencanakan sesuatu. Pengaruh Padepokan Sin menutupi langit, mengapa mereka perlu merencanakan melawan kita? Mengatakan bahwa mereka memberi kita bantuan, bahkan lebih tidak mungkin. Sin Bejo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja ada alasan. Nenek moyang pendiri keluarga Sin, Sin Bagio, diam-diam diusir dari Padepokan Sin karena bakatnya terlalu buruk, tapi ayahnya pada saat itu adalah tetua Padepokan Sin, Sin Rituo. Belum lama ini, Sin Rituo meninggal dunia. Pada tahun sebelum dia meninggal, pikirannya tidak lagi mengejar kekuatan dan ketenaran, tapi dia masih memikirkan Sin Bagio sebagai anaknya. Setelah 100 tahun tanpa kontak, hatinya malu. Dia meninggalkan harapan sekarat, berharap Padepokan Sin bisa menemukan keturunan Sin Bagio dan dari generasi muda mereka memilih kandidat paling berbakat untuk kembali ke Padepokan Sin untuk berkultivasi. Ini juga menjadi permintaan maaf karena dia telah mengusir Sin Bagio. Orang biasa tidak bisa hidup lebih dari 100. Tapi ketika kekuatan seseorang mencapai titik tertentu, hidup selama beberapa ratus tahun tidak mustahil. Dikatakan bahwa begitu seseorang menerobos ke ranah alam raja, harapan hidup mereka akan berakhir ribuan tahun. Setelah mendengarkan kata-kata Sin Bejo, Sin Awan pertama kali merenung dan kemudian merasa lega. Tak heran jika Padepokan Sin tiba-tiba dengan sukarela mengirim orang untuk berkunjung. Ternyata itu adalah hal semacam ini. Tampaknya Sin Rituo yang sudah meninggal masih memiliki status di antara Padepokan Sin, jadi Padepokan Sin menghormati keinginan terakhirnya. Dia juga menyadari mengapa Sin Bejo mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pilih kandidat paling berbakat untuk kembali ke Padepokan Sin untuk berkultivasi. Tidak mungkin calon yang paling berbakat ini berhubungan dengan Sin Awan. Namun, jelas bahwa pikiran batin para tetua lainnya, setelah mendengar berita ini, pastilah sangat melonjak. Untuk dibawa kembali ke Padepokan Sin untuk berkultivasi, apa itu? Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki mereka yang diambil dan dibawa kembali ke Padepokan Sin, maka akan seperti cacing tanah yang naik dari lumpur menjadi naga emas yang mengapung di antara awan. Semua saudara mereka akan terbang di belakang mereka. Mereka bisa berjalan dengan arogan tanpa takut akan konsekuensi tidak hanya di antara keluarga Sin, tapi juga di antara kota Klaten. Siapapun yang berani tidak setuju, jika diberitahu Padepokan Sin dua kata itu, bahkan gubernur kota pun tidak berani lagi berkomentar. Ekspresi Sin Bejo tampak benar-benar damai, namun kekecewaan yang disembunyikan dengan susah payah masih tak bisa lepas dari mata Sin Awan. Di dalam keluarga Sin, tidak ada orang yang tidak memiliki keinginan untuk pergi ke Padepokan Sin. Bahkan dia hari ini seperti ini. Dan dengan Padepokan Sin datang ke sini, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk mendekati mereka. Karena sekarang saatnya mereka dapat berinteraksi langsung dengan orang-orang Padepokan Sin. Anggota keluarga Sin lainnya memiliki segudang harapan.
Hanya saja Sin Bejo bahkan tidak berani berharap, karena tidak mungkin Sin Awan menjadi orang yang dipilih padepokan Sin. Sin Awan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu untuk menghibur kakeknya, tapi setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat memikirkan satu kata pun untuk diucapkan. Kondisi pusat cakranya sangat jelas. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan di telinga, apa gunanya? Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan kita, itu juga bisa menjadi hal yang baik. Padepokan Sin sama besarnya dengan langit. Bahkan jika kita pergi ke sana, kita akan berada di antara orang-orang dengan peringkat terendah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan secara bebas dan damai berada di atas di kota Klaten? Sin Bejo dengan mudah tertawa, duduk di meja makan. Ayo, bantu kakekmu sarapan pagi. Setelah keluar dari halaman Sin Bejo, Sin Awan segera menyadari bahwa seluruh atmosfer keluarga Sin telah berubah secara drastis. Biasanya saat ini, akan ada beberapa orang yang melakukan latihan pagi mereka. Namun, sejauh yang bisa dilihat mata, hanya ada bayangan yang tersebar, kebanyakan bergerak dengan langkah kaki tergesa-gesa dan wajah penuh kegembiraan. Sepertinya semua orang mengira mereka bisa naik ke cabang tinggi yaitu Padepokan Sin, tapi apakah melompat ke langit dalam satu langkah benar-benar hal yang baik? Tidak ada yang memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar memasuki Padepokan Sin. Kurasa mereka hanya menjadi utusan yang paling rendah, kata Sin Awan sinis. Cemburu, tanya Ning Savitri tanpa ekspresi. Jelas tidak. Begitu dia mengatakan itu, Sin Awan menyadari bahwa Ning Savitri di sisinya adalah murid dari Istana Awan Salju dan sama sekali tidak kalah dengan Padepokan Sin. Dia hanya meringkukkan bibirnya dan berkata, "Kau tidak sama dengan mereka. Lupakan saja, pura-pura tidak mendengar apa-apa." Ning Savitri tidak lagi memikirkannya dan melangkah maju. Meski itu adalah langkah yang sangat lamban, tubuhnya masih bergerak 7 atau 8 lebar tubuh. Dia bahkan jauh dari Sin Awan, meninggalkannya. Langkah kaki Sin Awan berhenti, sepenuhnya berfokus pada Ning Savitri yang anggun seperti ilusi. Dia bergumam, "Jangan bilang ini adalah Frozen Snow dan Steps yang legendaris. Tenaga dalam wanita ini tidak sesederhana itu, seharusnya tidak hanya berada di tingkat ke-10 ranah fondasi." "Yo, bukankah itu saudara Sin Awan?" Sebuah suara memanggil dari kanan. Sin Awan menoleh dan melihat Sin Agus berjalan ke arahnya. Sin Agus ini biasanya memiliki hidungnya menunjuk ke langit di depannya dan memperlakukannya dengan sangat meremehkan. Baginya untuk secara sukarela menyapanya tentu saja merupakan kali pertama yang tidak biasa. "Saudara Sin Agus, kau bangun pagi sekali." Sin Awan menoleh ke arahnya dan menyambut dengan baik. "Sungguh kebetulan, aku baru saja akan mencarimu. Tapi siapa tahu aku akan bertemu di sini." Sin Agus berjalan sambil tertawa. "Apa saudara Sin Agus perlu bertemu denganku untuk sesuatu?" Sin Awan bertanya, wajahnya penuh keheranan. Sin Agus mengangguk. "Sebenarnya saudara Wawan yang menyuruhku datang memanggilmu. Dia mengatakan bahwa kau adalah anak termuda di antara kita, tapi yang pertama menikah. Sebagai saudara di keluarga, dia ingin mengadakan sedikit perayaan untukmu, tidak peduli apa. Ditambah lagi, terlalu banyak orang di pesta pernikahan kemarin, jadi susah menikmati anggur. Sebaiknya minum sedikit dan makan sedikit pagi ini, bagaimana dengan itu? Apakah kau punya waktu?" Mengundang dia untuk minum ini pagi-pagi. Ternyata kesabaran Sin Wawan benar-benar hanya rata-rata. Sin Awan mencibir di hatinya. Dia sangat menyadari alasan mengapa Sin Wawan mencarinya. Pada saat itu, wajahnya mengungkapkan ekspresi kewalahan, dan dia secara emosional menjawab, "Apakah benar saudara Wawan memanggilku?" "Tentu saja, tentu ada waktu. Karena saudara Wawan memanggilku, bagaimana mungkin aku tidak punya waktu? Lalu, apa kita pergi sekarang?" Ekspresi Sin Awan menyebabkan Sin Agus diam-diam mencibir. Dia mengangguk, "Tentu saja, ayo pergi." Halaman Sin Wawan lebih besar dari Sin Awan sekitar 4 atau 5 kali. Tidak hanya itu sangat mewah, tapi juga memiliki seorang gadis pelayan yang berdedikasi. Sedikit ke utara dari halaman tengah ada sebuah paviliun persegi, meja di dalamnya penuh dengan makanan dan anggur. Sin Wawan mengangkat cangkir anggur dengan senyuman hangat di wajahnya. "Saudara Sin Awan, kau menikahi permata nomor 1 di kota Klaten kami. Sekali lagi, aku mengucapkan selamat kepadamu. Sebagai kakakmu, aku harus berusaha lebih keras lagi mulai sekarang."
Terima kasih Saudara Wawan. Sin Awan juga bergegas mengangkat cangkir anggurnya, wajahnya merah karena kegembiraan. Sebenarnya, soal itu, pernikahan saya bukanlah masalah besar. Seharusnya aku yang mengucapkan selamat kepada Saudara Wawan. Oh, wajah Sin Wawan mengungkapkan kecurigaannya. Dia bertanya sambil tersenyum. Mengucapkan selamat, aku tidak mengerti. Sin Awan menjawab dengan wajah serius. Tidak mungkin Saudara Wawan tidak tahu tentang kelompok yang berasal dari Padepokan Sin yang akan memilih salah satu pemuda paling berbakat untuk dibawa pulang bersama mereka. Di generasi keluarga Sin kita, dari bakat, posisi, penampilan, dan karakter, siapa yang bisa dibandingkan dengan Saudara Wawan? Jadi kali ini, Saudara Wawan pasti akan menjadi orang yang kembali ke Padepokan Sin. Ini adalah acara yang sangat membahagiakan. Tepat, benar. Saudara Wawan pasti akan terpilih untuk pergi ke Padepokan Sin kali ini. Dengan kakak di sini, orang lain seharusnya tidak memikirkannya, kata Sin Agus segera. Kemampuannya di dalam keluarga Sin hanya lumayan tinggi. Dalam hal ini, mengetahui peluangnya, dia tidak berani berharap. Orang dengan kesempatan terbaik di keluarga Sin tidak lain adalah Sin Wawan. Jika Sin Wawan memasuki Padepokan Sin, itu bisa menguntungkannya. Dia mulai merasa bahwa beberapa tahun ini melayani Sin Wawan memang merupakan keputusan yang tepat. Mengenakan ekspresi sederhana, Sin Wawan menggelengkan kepalanya. Kalian sangat memujiku. Keluarga Sin kami memiliki banyak saudara dan saudari yang luar biasa. Sementara aku bisa dianggap sebagai kekuatan terbaik sejauh tenaga dalam, saat turun ke kualifikasiku, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk ini. Ayo, Saudara Sin Awan, bersulang untuk kebahagiaan kemarin. Sementara kata-katanya sangat riang, tersembunyi di kedalaman mata Sin Wawan adalah fanatisme yang bercahaya lebih besar dari orang lain. Setelah menenggak secangkir anggur, wajah Sin Awan memerah. Pada saat ini, Sin Agus mendekatkan wajahnya dan bertanya dengan wajah penuh senyum. Saudara Sin Awan, wanita yang kau nikahi kemarin adalah wanita terindah di kota Klaten. Keberuntunganmu dengan wanita membuat iri kita semua. Rasa dari kamar pengantin tadi malam. Hehe, pasti sama-sama enaknya kan? Sin Wawan mengangkat cangkir anggurnya, sebuah ekspresi tersenyum di wajahnya namun tatapannya tertuju pada wajah dan mata Sin Awan, bersiap melihat ekspresi apa yang akan dia ungkapkan. Namun, begitu Sin Wawan menyelesaikan pertanyaannya, mata Sin Awan bersinar dengan terang. Wajahnya menampakkan senyum nakal yang bisa dimengerti oleh semua pria. Dia menyandarkan kepalanya lebih dekat ke Sin Wawan dan merendahkan suaranya, tersenyum. Tentu saja, hehehehe. Saudara Sin Wawan, aku akan memberitahumu, semua wanita itu sama. Ning Savitri biasanya terlihat seperti burung merak yang bangga, tapi di tempat tidur, dia seperti pelacur. Ah, suara dia mengerang, rasanya sangat menyenangkan. Hahaha. Sin Awan menyipitkan matanya saat dia berbicara, seluruh wajahnya merah karena mabuk. Ping, cangkir anggur di tangan Sin Wawan hancur berantakan, tersebar di seluruh meja. Dan cerita pun bersambung.